Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di stasiun Pasar Senen. Setelah kemarin saya naik kereta api Gumarang New Generation, dan pagi ini saya akan naik kereta dengan armada yang sama tapi beda jurusan dan beda nama kereta, yakni kereta api Tegal Bahari, yang mana kereta ini menggunakan armada istirahat dari kereta api Gumarang yang tentunya akan beralih juga dari yang sebelumnya kelas bisnis eksekutif menjadi kelas ekonomi dan eksekutif New Generation armada terbaru tahun 2025. Nah, saya akan naik kereta tersebut sampai Tegal full trip. Nanti mungkin akan balik lagi ke Cirebon setelah sampai di Tegal. Dan keretanya nanti dari stasiun Pasar Senen ini akan berangkat pada pukul 10:40 menit. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Peserta Tegal Bahari kali ini ada Mas Jikri. Kemarin nggak ikut Gumarang? Nggak ikut, nggak ada waktu. Aduh, nggak ada waktu. Oke. Bisa dibilang stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun dengan jumlah keberangkatan kereta api jarak jauh terbanyak ya. Ada ke berbagai jurusan dan ada berbagai kelas. Eksekutif, ekonomi, dan kelas lainnya juga ada. Biasanya kelas priority bisa naik dari sini di beberapa kereta api ya, tidak semuanya. Dan kita masuk ke dalam stasiun Pasar Senen. Pagi ini sekitar jam setengah 10, suasananya cukup ramai, tidak terlalu padat. Ya enak lah, karena ini mungkin hari kerja juga, bukan hari weekend. Biasanya hanya beberapa orang saja yang akan bepergian naik kereta ya. Dan seperti biasa, kalau di stasiun Pasar Senen ini, kita akan naik keretanya itu melalui salah satu pintu, di mana nanti kereta kita akan tersedia di jalur 1, 3, atau 4. Nah, di sebelah sana ada pintu 1, itu khusus keberangkatan kereta api yang berada di jalur 1. Nanti ada papan informasi di layar tersebut ya, kehalang tiang. Dan selanjutnya ada pintu 2, ini adalah pintu untuk kereta api yang nanti disediakan di jalur 3 dan 4. Bisa dilihat di sebelah sini, oh ada nama kereta api Tegal Bahari, nanti akan siap di jalur 4, berarti saya akan masuk melalui pintu 2 lewat sini. Berjumpa lagi setelah kemarin Gumarang. Ngantuk nggak sih? Masih ngantuk sebenarnya, tapi nanti kita beli asupan ya. Anda sudah beli buat asupannya? Ya, ini untuk penyemangat saya hari ini, masih panas. Iya, ya nanti saya menyusul lah. Dan masih bersama Bapak PWT 01 setelah kemarin Gumarang. Iya, cuma tidur 4 jam. Seperti muka-muka kurang tidur ini. Jadi di stasiun Pasar Senen ini kita akan melewati 2 pemeriksaan, yakni pertama akan diperiksa oleh satpam yang ada di depan, dan kita akan boarding lagi menuju ke keretanya nanti di peron jalur ya. Untuk menuju ke jalur 4 kita harus melalui lorong bawah tanah dan kita akan naik eskalator. Enak ya, sekarang stasiun Pasar Senen sudah ada eskalator untuk perpindahan penumpang menuju ke peron jalur 3 dan 4. Nah, jalur 4 ada di sisi kanan, dan ini adalah rangkaian kereta api Tegal Baharinya sudah siap. Sama persis seperti rangkaian kereta api Gumarang yang kemarin saya naikin. Ini armadanya sudah menggunakan ekonomi dan eksekutif New Generation, full menggunakan rangkaian Gumarang. 5 kereta ekonomi dan 4 kereta eksekutif. Untuk perjalanan dari Jakarta, ekonominya berada di paling depan rangkaian, sedangkan eksekutifnya berada di paling belakang rangkaian. Ada 2 metode boarding ya, ada metode manual yang ini, dan ada metode face recognition. Saya pakai yang ini aja. Lebih praktis, nggak usah ngeluarin tiket dan KTP lagi. Sebelum ke rangkaiannya, kita lihat dulu lokomotif yang akan menarik kereta api Tegal Bahari. By the way, kemarin saya naik kereta api Gumarang, rangkaiannya full armada Cirebon teman-teman, capnya. Nah, ini dia cap Cirebon. Sayang banget ya untuk kereta api Gumarang jatuhnya. Yuk kita ke depan yuk. Ini dia lokomotifnya CC206. Ya Allah. Udah mah rangkaiannya Cirebon semua, lokonya Cirebon juga, Gusti.
full Cirebon semua ini armadanya. CC 2061359 Depo Induk Cirebon, di mana loko ini jenis CC 206 yang memiliki 2 kabin di depan dan di belakang. Penampakan mukanya rata seperti ini ya, buatan General Electric Amerika Serikat. 13 ini adalah tahun mulai dinasnya tahun 2013, 59 adalah nomor urutnya, dan deponya Depo Induk Cirebon. Keretanya juga Depo Induk, keretanya Cirebon, tapi nggak tahu akan berubah menjadi SBI atau enggak. Ya, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan ya. 20659 Depo Cirebon, ininya juga Depo Cirebon, tapi nggak tahu berubah enggak. Kereta api Tegal Bahari. Sebenarnya nama kereta ini bukan pemain baru. Dulu kereta api Tegal Bahari merupakan salah satu kereta api kelas campuran bisnis dan eksekutif dengan rute dari stasiun Gambir, Jakarta tujuan ke stasiun Tegal PP. Dan kereta api ini dulunya merupakan rebranding dari kereta api Cirebon Express yang rutenya diperpanjang sampai ke Tegal, mengambil nama dari julukan kota Tegal yaitu Bahari yang memiliki kepanjangan bersih, aman, hijau, asri, rapih, indah. Namun, nama KA ini hilang karena peleburan layanan 3 kereta asli Cirebon, yakni diantaranya ada KA Tegal Bahari, KA Cirebon Express, dan KA Argo Jati menjadi nama KA Argo Cirebon. Sampai akhirnya pada tahun 2022, nama kereta api Tegal Bahari hadir kembali dengan rute yang tetap sama, hanya berbeda stasiun awal dan akhir di Jakartanya saja, yang semula dari Gambir jadi pindah ke Pasar Senen. Awal mula hadir kembali kereta ini hanya melayani kelas ekonomi, namun pada tahun 2023 kereta api ini melayani kelas eksekutif dan kelas bisnis dengan rangkaian panjang yang memanfaatkan waktu istirahat dari rangkaian KA Gumarang di Jakarta yang pada malam harinya akan berangkat menuju ke Surabaya. Setiap harinya kereta api Tegal Bahari mampu membawa 800 sampai 1000 orang sekali jalan. Namun kali ini sudah berubah layanan kelasnya menjadi kelas ekonomi dan kelas eksekutif dengan armada stainless steel new generation terbaru yang lebih nyaman, namun tidak memiliki formasi kereta yang panjang seperti sebelumnya. Jadi kapasitas angkutnya berkurang, hanya mampu membawa 500 sampai 600 orang sekali jalan. Padahal baru kemarin saya naik kereta api Tegal Bahari untuk perjalanan perpisahan kelas bisnis yang sudah hilang, dan sekarang saya naik lagi sebagai perjalanan pembuka ya untuk kereta api Tegal Bahari ini. Nanti akan berangkat pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan 4,5 jam sampai ke Tegal. Nanti estimasi nyampe di Tegal itu sekitar jam 3 sore teman-teman. Dan untuk harga tiketnya dari kereta api Tegal Bahari ini dimulai dari harga 210.000 untuk kelas ekonominya dan harga 230.000 untuk kelas eksekutifnya. Namun untuk bulan Juli ini masih ada promo 30% untuk kelas ekonomi komersilnya, termasuk di Armada New Generation ini, di mana harganya menjadi Rp147.000. Harga tiketnya memang mengalami kenaikan sekitar 50 sampai 60.000 ya, tapi menurut saya sih kalau gantinya ke armada yang seperti ini naik segitu ya, menurut saya sebanding lah dengan armada dan kenyamanan yang akan kita dapatkan. Di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 5, tepatnya ini di depan kereta makan apabila berangkat dari Jakarta. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, semua lini pintunya sekarang sudah menggunakan tombol otomatis ya, termasuk ketika masuk dari luar mau masuk ke dalam keretanya gitu. Nah, kita masuk ke dalam, ini dia interior kelas ekonomi dari kereta api Tegal Bahari. Kapasitas kursinya 72 kursi dengan konfigurasi kursi 2 di kanan dan 2 di kiri. Warna kursinya biru dan ada warna krem di sandaran kepalanya. Untuk bentuk kursinya kurang lebih seperti ini. Sudah mirip seperti kereta kelas eksekutif ya kursinya, tapi bedanya di bagian handrestnya dia tidak memiliki meja lipat, hanya standar captain seat saja. Namun di sini dia sudah memiliki reclining seat yang bisa kita atur kemiringannya sesuai kenyamanan. Yang ini teman-teman. Nah, dan di bawahnya terdapat revolving yang kursinya bisa diputar menyesuaikan arah laju atau diputar mundur atau mau berhadap-hadapan. Bisa ya, jadi kursinya udah mirip kayak kelas eksekutif. Bedanya hanya di fitur kursinya saja. Nah, ini gambaran kalau misalkan kalian duduknya berhadap-hadapan. Jadi dengkulnya benar-benar nabrak. Mentok banget, jadi harus menyilang-nyilang kayak gini ya. Oke, kalau sesama kerabat sih nggak apa-apa, kayak keluarga, sahabat, bestie, atau pacar dan istri dan yang lain-lain gitu. Cuman
Ya udah setelannya maju ya Pak? Iya. Ngapain? Iya, kayak PSO ini rasanya jadinya. Bener, malah mungkin lebih parah dari dengkulnya penumpang PSO. Nah, bicara fitur, di sini ada fitur canggih di mana di sini ada port charging USB, teman-teman. Nah, di sini ada USB Type C dan Type E. Jadi kalau kalian mungkin agak sungkan duduk di samping sini, mau nyolokin ke sana tuh, chargernya juga universal ya sekarang di New Gen ini. Bisa ngecas di situ, teman-teman. Selain itu, fasilitas lain atau fitur lainnya ada kantong elastis untuk menaruh barang dan ada waste bag untuk menaruh sampah. Kita lihat ruang kakinya. Ruang kakinya yang saya rasakan sih cukup lega ya, walaupun memang tidak selega bisnis, tapi menurut saya ini udah cukup nyaman untuk selonjoran. Fasilitas lainnya tentu ada rak bagasi di atas sini, lalu ada monitor yang terletak di atas dan di kanan dan kiri. Untuk yang sisi atas dan kiri ini untuk hiburan, dan sisi sebelah kanan ini untuk informasi tentang perjalanan ini. Entah itu informasi kondektur atau waktu jadwal perjalanan dan yang lain-lain. Dan di atasnya ini ada panel Information Display System atau PIDS. Di sini lengkap banget. Di sini bisa menunjukkan jadwal kereta ini nanti selanjutnya berhenti di mana dan jam berapa, lalu kecepatan keretanya berapa, suhu ruangan di dalam kabin berapa, lalu keterangan gerbongnya ini ekonomi atau eksekutif berapa, dan ada lagi di sebaliknya ini informasi untuk keterangan toiletnya terisi atau kosong. Jadi mantap sih. Dan yang saya suka ini interiornya mirip banget seperti KCIC ya. Yang jadi ciri khas di New Generation tentu penomoran kursinya yang sekarang sudah menggunakan lampu LED. Ini berguna banget kalau misalkan kita naik kereta malam-malam nggak kelihatan nomor kursinya, bisa kelihatan melalui cahaya nomor kursi yang ada di sini. Dan tentunya fasilitas lainnya ada CCTV di pojok sini dan di pojok depan juga ada. Dan tentunya kereta ini buatan PT Inka Madiun, asli buatan Indonesia. Dan kebetulan saya di Armada seri K3 02501 punya depo kereta Cirebon. Tentu di kereta api Tegal Bahari New Generation ini punya toilet ya, dan letak toiletnya hanya ada di salah satu sisi kereta saja, baik di kelas ekonomi maupun eksekutif. Dan kita sudah bisa lihat di sini ada perbedaan warna pintu, di mana warna biru ini untuk toilet pria dan warna pink seperti ini untuk toilet wanita. Kurang lebih gambaran toiletnya sama seperti kereta api Gumarang yang kemarin saya naiki ya, karena armadanya juga sama, teman-teman. Seperti ini toiletnya, menggunakan lantai stainless bertotal-total seperti ini dengan kloset duduk, dan di sana ada tombol flushnya, lalu ada jet shower, dan di sini ada tisu, dan bawahnya ada tempat sampah. Di sini ada wastafel mini, dan di bawah wastafelnya ada foot washer yang berguna untuk kita cuci kaki atau berwudu ya. Keran foot washernya ada di atas di samping wastafel. Di sini ada sabunnya, dan cerminnya memanjang dari sini sampai ke sana. Di ujung sana ada pengharum ruangan, ada pegangan tangannya juga di samping sini, dan ada gantungan baju. Bobot gantungannya maksimal 5 kilo ya. Oke, toiletnya udah sekeren ini, teman-teman. Gokil ya. Nah, tadi kita sudah lihat kelas ekonominya, sekarang kita lihat kelas eksekutifnya ya. Ups. Ini dia kelas eksekutifnya dengan konfigurasi kursi 2 di kanan dan 2 di kiri juga. Totalnya ada 5 kursi dengan single seat yang berada di nomor 1C dan 13B. Warnanya sama ya seperti kereta ekonomi yang tadi kursinya. Hanya yang membedakan di sini di handrest sampingnya ada meja lipat yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Selebihnya sama, fasilitasnya terdapat colokan universal juga sebelah sini dan tidak ada mejanya, tapi sudah tergantikan oleh tatakan yang berada di samping jendela sini ya. Rak bagasi juga masih ada di atas sini, dan interiornya juga kita lihat langit-langitnya ini mirip kayak KCIC ya secara tampilan interior. Dan seperti biasa di sini ada monitor juga, tapi tidak berfungsi untuk hiburan ya, yang di atas sama di sisi kirinya. Dan sama di sini juga ada
layar informasi monitor, dan di atasnya juga ada panel information display system yang fungsinya juga sama seperti tadi ya. Nah, kurang lebih segini perbedaannya apabila kursinya dalam posisi sandaran tegak dan dengan posisi yang maksimal direbahkan. Hanya sampai segini saja ya, tidak benar-benar rebah yang seperti eksekutif. Tapi menurut saya sih ini udah cukup nyaman ya, belum lagi didukung dengan sandarannya yang mempunyai lekukan seperti ini, serasa ditopang banget sih kalau kita duduk punggungnya. Oke, on time pukul 10:40 kita berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 25 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Oke teman-teman, kereta api Tegal Bahari sudah berangkat meninggalkan kota Jakarta, dan situasi di ekonomi 5 saat ini terpantau cukup lengang teman-teman. Belum tahu sih nanti apakah akan menambah penumpang lagi di stasiun Bekasi atau di stasiun Cikarang. Dan untuk pemberhentiannya selain di 2 stasiun tersebut, nanti keretanya akan langsung menuju ke Jatibarang, Cirebon, Babakan, Brebes sampai dengan Tegal. Dan nanti di stasiun Cirebon Perujakan keretanya akan disusul oleh kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi. Walaupun spek keretanya udah top tier lah ya, udah yang paling top, paling nyaman saat ini di perkeretaapian Indonesia, tapi untuk kecepatan maksimalnya ini masih 100 km per jam teman-teman. Karena secara operasional kereta api Tegal Bahari ini memang kecepatan maksimalnya diizinkan hanya sampai 100 km per jam saja, mengikuti armada lamanya. Jadi belum ada perubahan dari segi kecepatan lagi atau dari waktu tempuh yang dilalui oleh kereta ini. Semoga sih kecepatan keretanya nanti bisa ditingkatkan jadi 120 km per jam ya, biar perjalanannya itu makin cepat. Sekarang jam 11:03. Perjalanan kereta api Tegal Bahari berhenti di pemberhentian pertama di stasiun Bekasi. Lambat 2 menit sepertinya ya. Nanti di sini naik turun penumpangnya nggak lama-lama. Oh, ada KRL Cina tuh di ujung sana. Normalnya memang berhenti hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang di sini teman-teman. Dan selain di stasiun Bekasi, kalian juga nanti bisa naik kereta api Tegal Bahari ini di stasiun Cikarang. Jadwalnya untuk berangkat dari stasiun Cikarang nanti saya akan tuliskan di sebelah pojok ya, di bawah sini. Di kereta api Tegal Bahari ini ada fasilitas makan dan minum secara berbayar juga yang bisa kalian dapatkan melalui kru yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Posisi kereta makan di kereta api Tegal Bahari apabila berangkat dari Jakarta berada di belakang ekonomi 5 dan di depan eksekutif 1.
Cikarang kita menuju ke kereta makan, dan ini dia kereta makan dari kereta api Tegal Bahari, kurang lebih sama seperti kereta api Gumarang kemarin ya. Di sini ada tempat sholatnya, bisa muat 1-2 orang dalam satu waktu sholat. Di sebelah sini ada lemari penyimpanan alat sholat, mungkin ada mukena, sarung dan juga sajadah, dan hiasannya cakep ya untuk musolanya. Di sini ada quotes-nya juga tuh. Mantap. Dan kita bergerak ke dalam restorasinya. Di sini ada beberapa meja dan kursi yang jumlahnya lebih banyak dari kereta makan sebelumnya, dan suasananya fancy banget, cozy banget, cocok banget untuk menikmati perjalanan sambil santai-santai di dalam kereta makan ini. Tapi ingat, bergantian ya untuk menggunakan kereta makan ini. Pesan apa pagi hari ini? Oh, seperti biasa. Ritual andalannya. Betul. Dan Bapak yang satu ini pesan apa, Pak? Biasa. Saya nggak tahu aja. Nasi goreng. Biasalah. Biasalah. Hal yang tentu sangat menyenangkan ketika saya naik kereta jenis New Generation ini adalah makan di kereta makannya, di mana suasananya benar-benar seperti kafe berjalan, teman-teman. Dan di sini selain ada kursi dan meja makan, di sini ada detail kecil yang saya suka, yakni coakan yang berada di samping jendela untuk menaruh barang-barang lain selain makanan ya. Jadi untuk area makan di meja ini benar-benar bersih. Dan di bawahnya selain itu ada fasilitas colokan universal seperti di kereta penumpangnya juga, terdapat 4 slot sesuai kapasitas kursi makannya ya. Dan untuk pantry-nya sendiri ini benar-benar kayak kafe ya, di mana di atasnya ini terdapat berbagai pilihan menu yang bisa kita pilih untuk memesan makanan, dan area pantry untuk kru bekerjanya juga lebih luas ya. Saya sudah memesan untuk menu makan pagi saya atau sarapan saya, yakni nasi sapi lada hitam. Ini salah satu menu favorit saya juga nih. Harganya tadi kalau nggak salah 38.000 deh, atau berapa ya, saya lupa inget nih. Atau 40, saya juga lupa inget. Nah, seperti biasa Kak Ambul masih dengan ritual minum tehnya, upacara minum tehnya. Kalau saya sih ini ritual ngopi cino. Oh, sudah dong. Yuk, oke, cheers. Ya kan Anda premium, Pak. Dan seperti biasa Mas Jikri dan Mas Garda lagi makan nasgor semua, cuman beda tipe. Pakai nanya. Pakai nanya. Oke, yuk, selamat makan. Sebentar lagi kita akan lewat stasiun Cikampek, stasiun yang letaknya paling ujung timur di daerah operasi 1 Jakarta, sekaligus stasiun percabangan antara jalur ke Cirebon dan ke Bandung. Ini ada rangkaian kereta api Harina yang nanti akan nyusul kita di stasiun Cirebon Perujakan nih. Dia baru nyampe Cikampek dari Bandung sekarang jam 11:51. Kita susul dulu, tapi nanti di Cirebon dia yang nyusul kita. Oke, selepas stasiun Cikampek ini apabila keretanya belok ke kiri itu ke arah Cirebon, dan apabila belok kanan ke arah Bandung. Nanti kita akan belok ke kiri, dan jalur sebelah sini ini merupakan jalur yang menuju ke arah Purwakarta, Cimahi, Bandung, dan bisa ke arah timur lurus ke Tasik dan Banjar. Atau bisa ke Garut juga. Nah, ke arah sana teman-teman. Oke, sekarang jam 12:56 on time ya. Kita tiba di stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia wajah stasiun Jatibarang. Untuk kereta api ini dia tidak berhenti di stasiun
Haurgelis ya, dia berhentinya di stasiun Jatibarang saja untuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Kita berhenti di stasiun Jatibarang, di sini naik turun penumpang hanya 2 menit saja untuk berhenti ya. Kita akan berangkat lagi, persiapan. Yuk, masuk lagi. Oke, sekarang kita masuk kota Cirebon. Sekarang pukul 13:27. Untuk pemberhentian kereta api Tegal Bahari ini berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan ya, tidak di stasiun Kejaksan. Nah, kita bablas di stasiun Kejaksan. Kecuali sang pemilik rangkaian aslinya ya, ini pakai rangkaiannya Gumarang Tegal Bahari ini. Kalau Gumarangnya berhentinya di sini di stasiun Cirebon. Nah, setelah ini kita akan melewati percabangan antara jalur utara dan jalur selatan. Tentu ya, kereta api Tegal Bahari ini karena tujuannya ke Tegal, dia pasti akan lewat jalur utara. Dan di percabangannya nanti dia akan mengambil jalur lurus dan belok ke kiri. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dan sekarang jam 13:30 kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Awal 3 menit dari jadwal. Di sini kita akan berhenti sangat lama, akan berangkat lagi pada pukul 13:54. Sekitar 21 menit kita berhenti di sini, teman-teman. Lama banget. Nah, ini dia stasiun Cirebon Perujakan. Kita berhenti di jalur 4. Selamat datang di Perujakan. Selamat datang di kota Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Tegal Bahari sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan di sini kita berhenti sangat lama sekali karena kita akan disusul oleh kereta api Harina dari Bandung tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Yang tadi kita susul keretanya di stasiun Cikampek tadi ya. Karena berhenti ya cukup lama, nanti berangkat lagi 13:54. Kalian bisa manfaatkan waktunya untuk yang perokok, ya silahkan merokok di tempat yang disediakan, biasanya di ujung depan dan ujung belakang. Atau kalau kalian lapar mungkin bisa beli makan juga di warung pojok yang ada di sebelah sana tuh. Dan karena formasi rangkaian kereta ini sudah bukan rangkaian panjang lagi, jadi seluruh rangkaian ini mulai dari depan sana sampai belakang sana sudah full mendapat peron ya. Biasanya kalau yang nggak dapat peron itu ujung belakang sana tuh sebelumnya, ketika masih pakai rangkaian lama di bisnis 7, 8, dan 9 kalau nggak salah. Sebentar, saya menemukan anomali nih di sini. Di mana biasanya cap induk depo itu berada setelah nomor sarana keretanya. Tapi kok di sini mulai dinas Cirebon, perawatan akhir Cirebon, perawatan yang akan datang Cirebon. Apakah ini pertanda?
Banyak momen sebenarnya selama kereta api Tegal Bahari berhenti di stasiun Cirebon Perujakan ini. Selain disusul oleh kereta api Harina, tadi juga kita ketemu dengan kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir. Dan nanti mau lewat kereta api Mataram dari Solo Balapan, tujuan akhir Pasar Senen. Datangnya dari jalur yang arah selatan, dari arah Jogja dan Solo. Sebenarnya saya bisa aja sih pulang di sini teman-teman, tapi nanti saya mau bablas dulu ke Tegal, tuntasin trip ini sampai ke Tegal, dan mungkin saya akan balik lagi dari Tegal ke sini naik kereta api yang sama tapi di kelas eksekutifnya. Nggak tuntas, nggak tuntas, nggak kenyang naiknya. Jadi biar fair ya, kita langsung ya. Cicipin 2 kelas langsung, tapi mohon maaf yang 1 kelas yang ini warna pink short trip dulu. Balik ke Pasar Senen lagi, Mas. Biar jaraknya sama gitu ya, tapi nanti kita kapan-kapan cobain ya. Setelah melihat banyak kereta dan ambil udara dulu di stasiun Cirebon Perujakan, kita berangkat lagi pukul 13.55, lambat 1 menit ya, nggak apa-apa lah. Sudah berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan, selanjutnya hanya butuh 2 kali berhenti aja sebelum sampai di Tegal, yakni kita akan berhenti di stasiun Babakan dan juga di stasiun Brebes. Dan nanti saya akan kembali lagi menuju ke Cirebon Perujakan, tapi nanti di kelas eksekutif dengan memanfaatkan tarif khusus sebesar Rp80.000 untuk kelas eksekutif. Dan ada kabar baiknya nih, karena kereta api Tegal Bahari ini berganti rangkaian dan kelasnya turun dari bisnis ke ekonomi, tarif khususnya menyesuaikan harga kelas ekonominya sendiri teman-teman. Di rute Tegal sampai Cirebon itu harganya Rp55.000. Tarif khususnya turun ya, dari yang sebelumnya bisnis itu 70, sekarang Rp55.000 dengan armada yang lebih nyaman, lebih baru dan lebih segar. Ini kabar baik sih buat kalian yang sering tarif khususan naik kereta api Tegal Bahari, entah dari Cirebon ke Tegal atau sebaliknya. Armadanya sudah sangat nyaman banget teman-teman. Bayangin deh, harga Rp55.000 udah dapat spek ekonomi new gen kayak gini, dimana guncangannya anteng, suaranya kedap, AC-nya dingin. Wah, ini perfect banget sih. Belum lagi tarif parsialnya dari Cirebon menuju ke Jakarta naik kereta api Tegal Bahari ini menurut saya worth it juga teman-teman. Harganya untuk kelas ekonomi dari Cirebon ke Jakarta atau sebaliknya dimulai dari harga Rp190.000 dan eksekutifnya mulai dari harga Rp210.000. Tapi selama bulan Juli ini masih ada diskon 30%, jadi harganya untuk kelas ekonomi ini Rp133.000. Kalau normal ya tanpa diskon, selisih ekonomi dan eksekutif itu Rp20.000 aja teman-teman. Begitupun untuk yang sampai ke Tegalnya juga. Jadi menurut saya sih kalau kalian ada budget ya, nambah Rp20.000 dikit udah dapat kelas eksekutif dengan armada yang paling baru. Wah, cocok banget sih ini. Oke, sekarang pukul 14 lewat 14 menit kita
tiba di stasiun Babakan. Ini masih Kabupaten Cirebon ya. Kayaknya ada kereta deh. Oh, Loko Jumbo. Oh, Argo Bromo Anggrek. Full jumbo ya. Dari loko sampai rangkaiannya. Tiba di stasiun Brebes. Ini merupakan stasiun yang letaknya paling ujung timur di wilayah daerah operasi 3 Cirebon. Selepas stasiun Brebes ini kita akan masuk wilayah daerah operasi 4 Semarang dan sekaligus tujuan akhir kereta ini yakni stasiun Tegal. Sejauh ini perjalanan yang saya rasakan menyenangkan sekali, nyaman banget naik kereta api Tegal Bahari dengan wajah baru ini. Walaupun memang kapasitasnya berkurang, tidak bisa mengangkut banyak orang lagi seperti di armada sebelumnya yang rangkaian panjang, tapi dengan bergantinya ke New Generation ini membuat kenyamanannya lebih ditingkatkan lagi dan ya, feel-nya enak banget lah pokoknya. Naik kereta yang paling baru, yang paling grace. Ada kenaikan memang di harga tiketnya sekitar 50.000 sampai 60.000. Namun bagi saya nggak masalah ya kalau kita mendapatkan kenyamanan yang lebih baik dari armada sebelumnya. Harus diakui memang armada kereta api Tegal Bahari sebelumnya atau sama aja mungkin kereta api Gumarang itu usianya sudah cukup tua, jadi memang butuh penyegaran di segi armadanya sendiri yang efeknya mungkin ngaruh juga ke harga tiket. Namun untuk pengelaju tarif khusus di rute Tegal Cirebon PP ini kabar baik ya tentunya, karena harga tiket tarif khususnya terutama di kelas ekonomi itu turun teman-teman. Sebelumnya di kelas bisnis harganya 70.000, turun menjadi Rp55.000. Udah dapat spek ekonomi new gen terbaru seperti ini. Wah, nikmat banget sih itu. Perjalanannya lancar, keretanya nggak banyak berhenti, dari Cikarang langsung ke Jatibarang dan Cirebon. Dan di Cirebon juga disusul kereta api Harina. Mungkin memang sudah pengaturan perjalanannya ya, karena kereta api Harina sendiri setahu saya untuk perjalanan pagi itu cukup ekspres dan cukup cepat, makanya kereta ini harus minggir dulu di mana jaraknya lebih pendek dan kecepatannya juga nggak secepat kereta api Harina. Sekarang saya mau siap-siap dulu karena sebentar lagi keretanya akan tiba di stasiun Tegal. Nanti saya mau cari makan dulu di luar mumpung ada waktu 1 jam ya sebelum keberangkatan kereta api Tegal Bahari selanjutnya pukul 16.00 dari stasiun Tegal. So sebelum kembali ke Cirebon nanti di kelas eksekutifnya kita mau keluar dulu. Yuk kita siap-siap. Dan sekarang pukul 15.06 kita tiba di stasiun Tegal, tujuan akhir kereta ini. Lambat 1 menit tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa sampai di stasiun tujuan dengan selamat. Stasiunnya ada di sebelah kiri laju kereta, sebelah sini. Tapi Tegal Bahari masuk di Home Sweet Home jam 15.00, lambat 1 masuk jalur 3 di Tegal. Kembali lagi ke rumah manis rumah Pak, setelah kemarin 2 kali lewat sini. Kembali lagi. Waduh, puang-puang apa nih? Oh, kereta barang. Alhamdulillah dari Jakarta sudah sampai ke Tegal naik kereta api Tegal Bahari New Generation. Bagaimana Pak? New Generation-nya Tegal Bahari? Dingin, nyaman, enak. Selamat ya Tegal Bahari dan Gumarang. Selamat untuk rakyat Tegal karena kalian sudah memiliki kereta yang bagus untuk menuju ke Jakarta dan jamnya juga enak berangkat dari Tegalnya. Dan aku berharap Daop 5 harus dapat. Amin. Daop 3 semoga dapat juga ya. Biar nggak diambil lagi. Daop 3 rang nggak jadi. Oke, kita mau makan dulu karena saya mau langsung balik lagi naik kereta api Tegal Bahari menuju ke Cirebon. Yuk. Kita sudah sampai di tempat pengisian pondasi.
Warma Pian ya. Ternyata ada singkatannya. Ada kepanjangannya. Tuh. Pusat Informasi Anda. Oh. Bapaknya ini orang Tegal baru tahu, Pak. Baru tahu. Kan saya di Tegal cuma sampai kelas TK, Pak. Oh. Ada nomor WA-nya. Mana? Budisan Sarjana Ekonomi. Oh itu ya. Rajanya Lengko. Jadi nggak hanya di Cirebon aja, di Tegal juga ada nasi lengko ya. Ini asupan makan siang saya, nasi lengko khas Tegal ya. Ada perbedaan sih yang saya perhatikan dari nasi lengko Tegal dengan nasi lengko di Cirebon, di mana di sini ada taburan kerupuk mie-nya. Kalau di Cirebon itu dia nggak ada, pakainya kerupuk putih. Nah, ada yang soto, ada yang tongseng, dan soto juga. Oke, sama minumnya es teh. Jadi nasi lengko itu mirip kayak nasi pecel ya. Isiannya ada toge, nasi, lalu ada tahu. Kalau di Cirebon itu biasanya ada potongan tempe gorengnya juga ya. Gitu, dan diguyur saus kacang dan juga tambahan kecap. Ada bawang gorengnya juga. Biasanya ada tambahan kucainya. Kayak gitu teman-teman, biar lebih nikmat. Oke, selamat makan. Alhamdulillah sudah isi pondasi. Bapak-bapak ini sepertinya akan melanjutkan perjalanan lagi. Kemana Pak? Habis ini? Ke Purwokerto. Purwokerto, Diri dulu ke Pekalongan. transit dulu. Kamandaka itu yang ke Purwokerto di sini itu jam 8 malam. Nah, sekarang masih jam setengah 4. Oh, Gitu kan. Jadi aku Belan- menjemput di Pekalongan. belanja batik dulu. Mau cari nasi megono. Nasi megono. Pekalongan. Oke. Jadi nanti ke Pekalongan naik Kamandaka Cilacap, pulangnya naik Kamandaka Purwokerto. Oke, sama-sama Kamandaka ya. Sama-sama Kamandaka. Oke, kalau saya nanti Tegal Bahari lagi, lanjut pulang ke Cirebon. Sekarang jam 15.40, 20 menit lagi sih sebelum berangkat. Yuk kita kembali lagi ke stasiun Tegal. Terima kasih kakak sudah membersamai perjalanan ini. Sampai jumpa lagi. Gabah sampai PSD kan? Enggak, sampai Cirebon. Enggak, cukup, saya mau pulang. Saya mau pulang. Terima kasih Bapak. Hah? Kan Rangga jadi. Rangkaiannya nggak jadi punya CN sepertinya. Ya nggak tahu lah, harus pasrah ya. Terima kasih Pak Jikri, terima kasih. Saya kembali lagi naik kereta api Tegal Bahari. Bye-bye semuanya, bye-bye. Terima kasih, saya masuk. Oh iya, ayo mas, ikut ya. Oke. Bye semuanya, terima kasih. Yuk kita langsung balik lagi menuju ke rangkaian kereta api Tegal Bahari. Sekarang jam 15.49, gelap ya kelihatannya karena pantulan matahari. Ada 11-10 menit lagi untuk berangkat. Dan ini dia stasiun Tegal. Lobinya hanya untuk penumpang yang berangkat ya. Batas pengantar hanya sampai sini teman-teman, di ruangan lobi utamanya. Untuk menunggu bisa berada di sebelah sana dan di sebelah sana, sayap kanan dan sayap kiri. Boardingnya di sini ada dua metode, boarding manual yang ada di meja ini dan boarding face recognition. Kita masuk lewat sini aja yuk, biar praktis. Nah, yuk langsung saya akan ada di eksekutif 1 13B. Kita langsung masuk ya. Nah, udah ada di peron lagi. Ini akan masuk kereta api Matarmaja ya, dari Pasar Senen tujuan akhir Malang. Untuk kelas eksekutifnya sekarang Tegal Bahari itu posisinya berada di depan ya, sebelumnya ada di belakang teman-teman. Dan kelas ekonomi ya berada di belakang. Jadi posisi kelasnya kebalik sekarang ya, yang sudah menggunakan armada New Generation seperti ini. Kita masuk. Saya ada di eksekutif 1 seat 13B. Yeay, paling belakang single seatnya.
sekarang on time ya, pukul 16.00. Kita berangkat dari stasiun Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Short trip aja dulu karena saya habis pulang dari trip yang tadi ya. Kita sampai Cirebon Perujakan aja. Berhentinya tetap sama, dari Tegal sampai Cirebon hanya 2 kali berhenti, yakni di stasiun Babakan dan stasiun Brebes. Kalau dari sini Brebes dulu sih. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Kita tiba di stasiun Brebes sekarang pukul 16:11. Berhenti di stasiun Brebes ini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Tadi udah mampir ke sini, sekarang ke sini lagi ya. Sudah berangkat dari stasiun Brebes, selanjutnya akan sekali lagi berhenti di Babakan dan juga saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan. Sebenarnya feel-nya untuk naik kereta api Tegal Bahari baik di kelas eksekutif maupun kelas ekonomi ini hampir sama. Yang membedakan memang dari kursinya saja. Kalau di eksekutif ini kursinya tentu lebih luas, lebih gede, dan sandarannya juga lebih tinggi dan pastinya lebih nyaman dengan legroomnya yang sangat luas sekali, jadi kita bisa selonjoran meluruskan kaki dengan nyaman. Ditambah lagi ada footrestnya juga, jadi kita bisa mengistirahatkan kaki kita di footrest. Apalagi kalau kalian duduknya berada di single seat paling belakang, kalian akan dapat bonus 1 footrest lagi untuk kaki yang satunya ya, jadi enak banget. Paling belakang itu bisa dapat 2 footrest. Oh ya, ada meja lipat yang mungkin membedakan kelas eksekutif dan kelas ekonomi di jenis New Generation ini. Kalau ekonomi nggak ada, tapi kalau ini ada teman-teman. Kalian bisa gunakan untuk makan, untuk bekerja menggunakan laptop juga bisa. Maksimal bobotnya dari mejanya ini 3 kg. Selebihnya untuk dari kenyamanan, suhu AC, interior, dan fitur-fitur yang ada di kereta New Generation baik kelas eksekutif maupun kelas ekonomi sama semua. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Sekarang keretanya sudah berangkat dari stasiun Babakan. Sesaat lagi saya akan mengakhiri perjalanan untuk trip kereta api Tegal Bahari ini. Jadi intinya kereta api Tegal Bahari sekarang sudah berubah banget dari yang sebelumnya menggunakan armada yang usianya cukup tua dan juga melayani kelas eksekutif dan bisnis. Kini mengganti armadanya beriringan dengan pergantian sarana atau armada dari kereta api Gumarang ya. Karena kereta api Tegal Bahari ini beroperasi memanfaatkan istirahat rangkaian dari kereta api Gumarang. Nah, untuk kelas layanannya dari sebelumnya adalah eksekutif bisnis, sekarang
sekarang kelasnya adalah eksekutif ekonomi dengan armada stainless steel new generation, produksi atau keluaran tahun paling baru yakni tahun 2025, yang tentunya dari segi kenyamanan, lalu guncangan, kekedapan, serta ergonomi duduk baik di kelas eksekutif maupun kelas ekonomi ini lebih nyaman. Juga interiornya lebih segar, kelihatannya sih simple, tapi kalau misalkan diperhatikan ini elegan banget dan mirip banget dengan kereta cepat Jakarta-Bandung di sana, teman-teman. Kecepatan dari kereta ini yang dia hanya dibatasi sampai 100 km per jam saja membuat kereta ini yang saya rasakan nyaman banget, teman-teman. Dari kemarin saya naik kereta api Gumarang kecepatannya sama seperti ini, dan sekarang di kereta api Tegal Bahari pun sama seperti ini. Rasanya memang ya, kalau new gen atau spek paling top dibatasi dulu sampai batas limit, itu memang nyaman banget, teman-teman. Nggak tahu ya apakah kedepannya apakah ada perubahan dari segi kecepatan operasional atau waktu tempuh, saya juga nggak tahu, tapi berharap sih semoga ada ya, biar perjalanannya ini makin cepat. Belum lagi kalau kita lihat harga tiketnya ya, selisih harga tiket di antar kelas kereta api Tegal Bahari ini hanya 20.000 aja, teman-teman, yakni di harga 190.000 untuk kelas ekonomi dan 210.000 untuk kelas eksekutif, itu yang hanya sampai Cirebon. Lalu di harga 210.000 di kelas ekonomi dan 230.000 di kelas eksekutif itu yang full sampai Tegal. Menurut saya harga yang masih masuk akal mengingat upgrade-nya sendiri yang menurut saya lompatnya lumayan ya, dari armada yang cukup tua dari sebelumnya ke armada yang lebih segar, lebih mudah dan lebih nyaman. Belum lagi dengan adanya tarif khusus di rute Tegal Cirebon dan mungkin ke arah baratnya sampai ke Jatibarang, saya juga kurang hafal. Itu sangat worth it banget, apalagi buat kalian yang terbiasa naik kereta api Tegal Bahari bolak-balik Tegal Cirebon, itu wah enak banget sih. Harga 55.000 sudah dapat kereta ekonomi new gen yang nyamannya setara kelas eksekutif. Jadi saya ucapkan selamat untuk warga Tegal, Anda punya pilihan kereta dari Tegal menuju ke Jakarta yang sangat nyaman dengan harga yang sangat terjangkau. Bebas mau pilih kelas eksekutif ataupun kelas ekonomi, selisihnya hanya 20.000, kalian yang menentukan. Dan kalau misalkan ada budget lebih, kenapa enggak ngambil yang eksekutif ya. Kurang lebih segitu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan di perjalanan naik kereta api Tegal Bahari ini dari Jakarta sampai ke Tegal full trip, dan saya akan pulang lagi ke Cirebon. Sekarang saya mau siap-siap dulu karena keretanya sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Alhamdulillah, sekarang pukul 17:02. Awal 5 menit kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Langit senjanya lagi bagus banget, teman-teman. Wih, cakep. Sudah tiba lagi di Cirebon. Dan stasiunnya kalau dari arah timur di sebelah kanan dari laju kereta ya. Kita berhenti di jalur 1 karena kereta api Tegal Bahari akan disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Kereta udah sebagus ini masih kena susul karena memang pengaturan perjalanannya sudah diatur seperti itu ya. Selamat sore penonton yang kami hormati, dan informasikan kembali perjalanan kereta api Tegal Bahari saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Untuk kereta api Tegal Bahari di stasiun Cirebon Perujakan masih menunggu disusul kereta api Tawang Jaya. Oke. Berarti berhentinya ini masih 20 menit lagi ya, berangkat lagi 17:24. Loh, ini pintunya masih dikunci. Ya, masih dikunci. Belum dibuka. Oh, baru nih dibuka. Apa yang dibuka sebelah sini ya? Justru yang nggak dapat peron. Nah, akhirnya sebelah sini juga dibuka. Alhamdulillah, sudah tiba lagi di kota kebanggaan saya, Cirebon. Rasanya masih pangling ya, lihat kereta api Tegal Bahari
sebagus ini. Dan ini lagu kebangsaan Kota Cirebon ya, masih dikumandangkan. Biasanya sih ini akan datang kereta yang lain dari arah Jakarta. Biasanya kereta api berantas akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan, tujuannya ke Blitar. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Cirebon lagi dengan kereta api Tegal Bahari setelah sebelumnya saya naik kereta api Gumarang dengan armada yang sama juga teman-teman. Saya ucapkan selamat untuk kalian pelanggan kereta api Gumarang dan juga pelanggan kereta api Tegal Bahari. Sekarang armadanya sudah semakin nyaman, semakin baru dan semakin enak lagi untuk kalian naiki. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Cirebon, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!